Assalamualaikum sahabat Aqwa. Kita kan sering banget ya mengulang ayat ini dalam sholat, ihdinas sirotol mustaqim. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak gitu, terus merenungkan apa ya makna dalamnya? Hari ini, yuk kita coba gali lebih dalam permintaan agung ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita akan lihat dari hazanah tafsir para ulama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Ayat ke-6 Al-Fatihah ini, sahabat takwa, posisinya itu indah banget. Dia datang pas setelah kita memuji Allah kan? Alhamdulillah. Terus mengakui sifat Rahman Rahimnya, kekuasaannya di hari kiamat, Malik Yaumiddin. Dan puncaknya, kita ikrar, hanya kepadamu kami menyembah dan minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, para ulama kayak Ibnu Katsir, terus Ibnu Qayyim di Madarij As-Salikin, itu menjelaskan ini adab berdoa yang paling tinggi. Jadi puji dulu Allah, akui kebesarannya, baru kita sampaikan permintaan. Dan permintaan yang paling inti, yang paling penting diajarkan, ya ini, minta hidayah ke jalan yang lurus. Menarik sekali ya strukturnya, runtut gitu. Kalau kita lihat kata perkatanya nih, ihdina, tunjukilah kami. Sepintas kan kedengerannya kayak, ya udah minta ditunjukin arah aja gitu. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi nggak sih? Jauh lebih dalam dari sekedar irsyad atau nunjukin arah aja. Yang menarik nih, ada asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, juga Ubay bin Ka'ab. Ini dikutip oleh Imam As-Sahlabi sama Al-Baghawi. Mereka ngasih makna sabitna. Sabitna, maksudnya? Iya, sabitna artinya teguhkanlah kami di atas jalan itu. Bahkan Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang monumental itu, Jami Al-Bayan, beliau lebih menekankan makna wafikna. Wafikna? Iya, wafikna. Artinya, berilah kami taufik. Semacam kemampuan pertolongan gitu, biar kita konsisten jalan di atasnya. Jadi, bukan cuma soal tahu jalannya, tapi yang lebih penting lagi, minta dikasih kekuatan, dikasih keteguhan, buat terus jalan di situ. Jadi ini bukan cuma minta peta jalannya ya, tapi sekalian minta bekal sama kekuatan buat perjalanannya. Gitu ya, mengakui kita ini lemah, butuh dijaga terus sama Allah. Tepat sekali. Nah, ini menjelaskan kenapa kita yang mungkin udah merasa muslim nih, kok tetap wajib minta itu berkali-kali tiap hari. Syekh Siddiq Hasan Khan di Fathul Bayan, juga Imam Ibnu Katsir, menegaskan, ini permohonan biar hidayah yang udah ada itu diteguhkan. Diteguhkan, sahabat? Betul, fabat. Dan terus ditambah, ziyadah. Hidayah Allah itu kan bertingkat-tingkat, nggak ada batasnya. Ibnu Qayyim malah merinci tuh, ada banyak level hidayah yang selalu kita butuhkan. Ini sejalan banget sama perintah di surah An-Nisa ayat 136. Orang beriman aja disuruh terus memperbaharui iman. Jadi kita selalu butuh tambahan dan penguatan. Oke, paham. Kalau gitu, asyiratul mustaqimnya sendiri, jalan yang lurus yang kita minta ini, wujudnya kayak gimana sih menurut para ulama tafsir? Nah, kalau secara bahasa dulu ya, hampir semua ahli tafsir sepakat. Kayak At-Tabari, Ibnu Katsir, Syiratal Mustaqim itu artinya jalan yang terang, jelas, rata, nggak belok-belok. Lurus jelas gitu ya? Iya, lurus dan jelas. Nah, kalau secara istilah, ini para sahabat dan ulama ngasih beberapa penafsiran. Tapi intinya saling melengkapi kok. Ada yang bilang, itu Al-Quran, Kitabullah itu sendiri. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi penafsiran yang paling banyak di kalangan salaf itu adalah Islam. Agama Islam itu sendiri. Oh, Islam ya? Iya, ini pandangan mayoritas. Dicatat sama At-Tabari, Al-Baghawi. Sahabat kayak Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas juga berpendapat gitu. Jabir malah nambahin deskripsi indah. Katanya jalan ini lebih luas dari langit dan bumi. Ada juga yang merujuknya ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau jalannya para sahabat beliau, khususnya Abu Bakar dan Umar. Ini ada riwayat dari Abu Aliyah. Wah, banyak ya penafsirannya. Jadi intinya, kita tuh minta ditunjukkan sekaligus dikuatkan di atas semua kebaikan yang Allah ridhoi. Islamnya, Qur'annya, sunnah nabinya. Komprehensif banget ya jadinya. Benar sekali. Imam At-Tabari juga menyimpulkannya gitu. Doa ini mencakup permohonan taufik untuk memeluk agama yang Allah ridhoi dan teguh di atas semua perintah dan larangannya. Wah, ini rasanya relevan banget ya, apalagi di zaman sekarang ini kan banyak banget pilihan hidup, arus informasi, godaan di mana-mana. Gimana doa ini bisa jadi semacam kompas harian kita gitu, sahabat Aqwa? Justru itu, di tengah kompleksitas hidup modern ini, doa ihdina jadi makin penting, makin vital.
Kan tiap hari kita dihadapkan sama persimpangan jalan kan, milih karir, bikin keputusan buat keluarga, soal etika kerja, gimana pakai waktu, pakai harta. Nah, permohonan ihdina ini jadi kayak pengakuan harian kita. Kita butuh kejernihan bayan dari Allah buat bedain mana yang benar, mana yang salah. Dan juga butuh kekuatan taufik dari Allah buat milih dan ngejalanin yang benar itu. Ada perumpamaan bagus banget dari Nabi SAW. Diriwayatkan Nawas bin Saman, dikutip juga sama Syekh Syuddik Hasan Khan. Beliau gambarin Islam itu kayak jalan lurus, Shirot. Di kanan kirinya ada tembok, itu batasan Allah. Di tembok itu ada pintu-pintu kebuka, tapi ada tirainya. Itu larangan-larangan Allah. Oh, pintu bertirai ya? Iya. Terus, di pangkal jalan ada yang ngeru, itu Al-Quran, ngajak masuk ke jalan itu. Dan di atas jalan ada penasehat. Itu kesadaran dari Allah di hati tiap mukmin. Jadi, doa ihdina ini kayak kita minta biar tetap fokus di jalan ini, nggak tergoda buka-buka tirai larangan, dan terus dengerin panggilan Quran sama bisikan hati nurani itu. Masya Allah. Ada lagi gambaran lain dari Abdullah bin Mas'ud. Ini dicatat di Mausu'ah Al-Ma'sur. Katanya, jalan lurus ini ujungnya surga. Tapi di kanan kirinya banyak banget jalan simpangan. Nah, di tiap simpangan itu ada setan yang manggil-manggil, ngajak belok. Jadi, minta hidayah terus-menerus itu kayak perisai kita. Biar nggak ketipu sama panggilan-panggilan yang mau menyesatkan itu. Masya Allah, dalam banget ya maknanya. Jadi, ihdinas siratal mustaqim ini benar-benar bukan sekedar ucapan rutin di mulut pas salat ya. Tapi ini semacam deklarasi kebutuhan jiwa kita yang paling dasar. Kebutuhan akan bimbingan, pertolongan, keteguhan dari Allah. Setiap saat, setiap langkah. Tepat sekali. Ini puncak kesadaran kita sebagai hamba. Kita ini mutlak bergantung sama Allah buat nentuin arah yang benar dan meraih bahagia yang sejati, dunia sampai akhirat. Oke, nah sebagai penutup nih sahabat takwa, mungkin ada baiknya kita bawa pulang sebuah perenungan kecil ya. Coba deh kita pikirin malam ini, di area mana ya dalam hidup kita sekarang ini, kita ngerasa paling butuh petunjuk atau paling butuh dikuatkan di jalan yang lurus itu. Dan gimana permohonan tulus ihdina yang kita ulang belasan kali sehari bisa mengubah cara kita ngelihat dan ngadepin tantangan di area tersebut. Semoga renungan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.